Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi wa junudih amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Lutfi bersama keluarga, para asatidz, para guru-guru kita semuanya, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah memampukan saya untuk bisa hadir di sini dan melihat kemegahan salah satu institusi Islam. Semoga benar-benar ini menjadi Suraya. Suraya itu kalau dalam bahasa Jepang adalah Subaru. Kalau ada mobil bintangnya ada 7, namanya Subaru. Dalam bahasa Jepang Suraya Subaru. Dalam bahasa Jawa namanya lintang suping namanya lintang mengukus nopol, lintang pemulung atau bahasa Jawa ya. Lintang ini amat sangat terang dan bahkan Quran menggunakannya sebagai sumpah wan najmi idza hawa. Karena lintang ini kalau di musim dingin yang persis ada di atas kepalanya orang Arab saat itu. Dan sehingga dia menjadi tanda kalau masuknya musim dingin dan terus bergerak sepanjang setengah tahun. Nanti begitu musim panas dia berada di sebelah kirinya. Quran bersumpah itu. Makanya kata Quran wan najmi idza hawa. Masya Allah. Oke, dan semoga Surya benar-benar menjadi bintang yang paling cemerlang. Kalau Subaru saja mengambil berkah dari Surya, apalagi ngambil berkah dari Al-Quran. Saya diminta oleh Ustaz Mukhlis berbicara tentang Lailatul Qadar. Sebenarnya ini kata orang Jawa Muyai Segoro, tetapi tentu karena usaha kita untuk terus-menerus saling mengingatkan, saya monggo kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan Lailatul Qadar, karena ini ada petunjuk yang bisa kita ambil dari Lailatul Qadar kecuali apa yang tertera dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kalimat pertama dalam ayat pertama ini dibuka dengan harf taukid inna, dan ini sudah aneh karena biasanya kalimat pembuka itu tidak diawali dengan taukid, karena huruf taukid itu berfungsi untuk liizalat syak. Kita kalau mau menghilangkan keraguan baru kemudian orang menggunakan taukid. Dalam susunan kalimat biasanya dia nomor 2, tidak mungkin nomor 1 misalnya. Kalau saya ditanya ini, Ustaz sudah berbuka? Belum. Saya tidak perlu Ustaz sudah berbuka. Wallahi belum. Tidak perlu wallahi. Karena kita tidak membutuhkan taukid untuk pembukaan kalimat. Kecuali kalau kita orang munafik, maka kita mau berbohong ucapan kita itu agar nampak menjadi ucapan yang benar, maka di kalimat pembuka kita sudah menggunakan taukid sebagaimana Al-Quran menyatakan. Ya, kata dia inna nasyhadu annaka rasulullah sebagaimana surat Al-Munafiqun. Quran membuka dengan inna anzalnahu untuk menunjukkan audiennya barangkali tidak menerima ini. Karena itu Allah mengusir keraguan itu dengan mengawali kalimatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya kami Allah SWT untuk menunjukkan keagungan Allah SWT. Ini namanya majestic name. Kalau Quran Allah menggunakan keagungannya sebagai Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya menggunakan domain inna, atau yang kedua karena ada penyertaan makhluk yang lain dalam proses penurunan Al-Quran ini. Kita tahu semuanya ada keterlibatan malaikat Jibril di dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hal yang perlu dilakukan. Orang itu menggunakan kata jati kalau sudah ada yang digantikan.
Sesungguhnya kami menurunkannya. Wantik sekali sebagai sebuah kalimat. Mestinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Baru menurunkan kata-kata mestinya inna anzalna al-Quran fi lailatul qadar. Bukan inna anzalnahu. Kok tiba-tiba pakai domir? Itu kalau diprediksi kembali ke mana bunyinya? Nggak ada. Karena dia domir yang nggak ketemu nih, ditarik kemana nih? Ditarik ke inna nggak bisa, ditarik ke anzalna nggak bisa. Ini kemana ini? Dan itu menjadi pertanyaan para mufassir. Mengapa Allah menggunakan domir di awal ini? Gini, Allah itu mau menjelaskan kepada kita, Al-Quran begitu diturunkan, itu begitu viral dan kemudian menjadi bahan pembicaraan semua orang, otaknya, pikirannya. Kalau dia ketemu orang dalam pergaulan seperti bicara, ya Al-Quran itu gimana Quran? Semua Quran. Sehingga Quran itu mau menggambarkan suasananya pada saat itu ketika turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu, orang kemudian saling bertanya apa itu? Karena menarik Quran itu. Ada orang Syiah menulis, orang profesor di Malaysia sana, namanya Bassam Said, orang Syria. Dia ini profesor sastra Arab di IIUM di Malaysia. Dia nulis buku gara-gara dia pergi ke Oxford bikin penelitian. Ditanyain sama orang bule yang juga menekuni bahasa Arab. Pertanyaannya itu, kata dia, yang benar itu, saya lupa pertanyaannya, misalnya menggunakan kata ini apa kata itu, kira-kira gitu. Dijawab sama misalnya kata ini, man dzalladzi yuqridullah. Yang benar itu orang Arab kalau ngomong man dzalladzi atau manilladzi. Dijawab saja seenaknya sama Profesor Bassam Said. Manilladzi, nggak ada orang Arab ngomong man dzalladzi, ada dia. Terus dia bilang, Quran mau ngomong man dzalladzi, gitu. Wah, dari situ jangan berpikir, jangan-jangan Quran itu memang berbeda dengan cara ngomongnya orang Arab hatta saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menulis buku untuk menunjukkan bahwa sekian banyak konstruksi yang ada di dalam Al-Quran Karim itu belum ada sebelumnya. Bayangin, orang Arab terkagum-kagum sendiri karena dia tidak pernah berpikir. Masya Allah. Dan jadi buku dia tulis dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggris, judulnya The Miraculous Language of the Quran. Bassam Said. Satu buku agak baru lah, 2000, nggak tahu saya 20-an mungkin. Cukup menarik bukunya. Salah satu contoh misalnya, Ghairil Maghdub Walad Dhalin. Orang Arab itu tidak pernah menggunakan ghair diganti sama la. Itu nggak ada. Kalau la ya sama la. Jadi dia, Masya Allah, ini konstruksi semuanya baru. Dan menarik, ini menjadi bukti kalau Quran tidak datang dari Nabi Muhammad SAW. Dia hanya untuk menunjukkan ke pemirsa orang-orang yang belum percaya Quran bahwa konstruksi Al-Quran ini berbeda secara total dengan cara ngomongnya orang Arab hatta saat Rasulullah SAW masih hidup. Masya Allah, mengagumkan Al-Quran ini. Dan Quran seperti ini tiba-tiba, inna anzalnahu. Kalau kita yang menulis, mungkin kita sudah menulis dulu background panjang ya. Pada saat itu ketika Quran turun, kemudian menjadi heboh, semua orang membicarakannya, viral sampai kemudian di YouTube, Instagram, TikTok, semuanya bicara tentang Al-Quran. Dua ini hanya untuk menggambarkan suasana saat Al-Quran turun. Quran hanya menggunakan domir selesai, inna anzalnahu, dan selesai. Karena begini, Quran itu menariknya. Kita ini kalau baca Quran tidak mungkin tidak kecuali otak kita akan diajak berdialog. Karena kecuali kalau jangan nggak mau berpikir. Kalau berpikir mesti inna anzalnahu. Kok ngomong-ngomong domir? Kemana ini? Tidak mungkin kita diam. Karena itu pasti orang yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti dia cerdas.
menampilkan kita semacam itu melebihi Al-Quran. Simple, sangat padat, tapi sudah mampu menggambarkan suasana sosial saat itu. Betapa publik pada saat itu semua bertanya-tanya, apa itu Quran itu, apa itu Quran. Allah SWT mengatakan inna anzalna. Sama seperti sekarang misalnya saya yang ditugaskan mengisi hari ini. Kalau jenengan ya pokoknya wis teko, jenengan bisa menggunakan kata ganti meskipun tidak perlu ya wis teko, nggak perlu ngomong sama orang sudah tahu yang dibicarakan adalah materi. Kenapa? Karena semuanya sudah tahu jam segini akan ada begini. Allah karim inna anzalna wa Allah SWT. Sesungguhnya Allah menurunkannya, yang Al-Quran Karim. Proses turunnya Al-Quran Karim di dalam Al-Quran Karim menggunakan dua kata saja. Satu menggunakan kata anzala, yang kedua menggunakan kata nazzala. Sama seperti fungsinya, kata anzala dimaknai dua oleh para ulama. Yang pertama, ini yang jumhur, turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Ma'mur di langit dunia. Yang kedua, ya, itu permulaan saja turunnya Al-Quran. Yang kedua, kalau Al-Quran menggunakan kata nazzala, maka turunnya berangsur-angsur selama periode waktu 23 tahun. Quran menyatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar. Pembacaan kita terhadap makna Al-Qadar setidaknya ada tiga makna. Yang pertama, Lailatul Hukmi wa Taqdir, malam ketentuan, malam penetapan. Ibnu Abbas punya pendapat yang menarik. Kata Ibnu Abbas, nisfu sa'at, dengan berbagai riwayat kita mendapati bahwa Allah menentukan menentukan apa saja yang akan terjadi selama 1 tahun di dunia ini. Ini susah kan? Sementara Lailatul Qadar ada kalimat yang menyatakan tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin. Maka kemudian terus gimana yang benar ini? 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban atau Lailatul Qadar, penetapan segala urusan yang ada di dunia ini selama 1 tahun. Ibnu Abbas mengkompromikan, dari Ibnu Abbas ketentuannya ada di nisfu Sya'ban, tapi pendelegasiannya, kalimatnya Ibnu Abbas adalah diberikan kepada mudabbirat, kepada malaikat yang kemudian memplanning, didelegasikan. Sama seperti kita merancang planningnya, oke begini, nanti delegasinya. Nah, kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena malam itu malam ketentuan. Semua yang akan berlaku selama 1 tahun di malam itu. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahkan nama orang yang haji dalam tahun itu, nah ditentukan di Lailatul Qadar itu. Nama-namanya, nama bapaknya, karena itu malam istimewa karena dia Lailatul Qadar. Nomor 1. Yang kedua, Al-Qadar bermakna keagungan, asyaraf, ya, keagungan, kemuliaan. Seperti Quran misalnya menyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, night of power, ya, malam kekuasaan, malam kemuliaan. Kenapa? Bayangin saja 8 atau 6 kemuliaan kumpul di sana. 1, the best is kalau Allah tidak ada yang mengalahkan. Nomor 1, diturunkan melalui malaikat yang paling terbaik, malaikat Jibril. Diturunkan kepada hamba Allah yang paling terbaik, Nabi Muhammad SAW, menggunakan bahasa yang paling terbaik, Al-Lughah Arabiyah. Diturunkan di malam yang paling terbaik, Lailatul Qadar. Diturunkan di tempat yang paling terbaik, Al-Makkah Mukarramah. Berkumpul kebaikan itu, karena itu disebut dengan Lailatul Qadar. Ada juga yang menghubungkan dengan pahala, ya, karena pahalanya sangat banyak, karena itu keagungan malam itu. Dan yang terakhir, Lailatul Qadar adalah maknanya adalah al-tadyiq, sempit, sebagaimana Quran menyatakan
innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah menyempitkan rezeki. Kenapa malam itu sempit? Karena malaikat yang sangat banyak Allah turunkan ke dunia ini, sehingga jumlahnya sebanyak jumlah kerikil yang ada di dunia ini. Kalau dengan hitung kerikil, insya Allah sampai wassalamualaikum kerikil masih ada kan gitu. Saking banyaknya yang baru di dunia ini, berapa banyak? Karena Rasulullah SAW menyatakan, langit itu kata Rasulullah, kalau seandainya kamu mendengar apa yang aku dengar, kalau seandainya kalian melihat apa yang aku bisa lihat, kalian akan lebih banyak menangis sama Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah, sesungguhnya langit itu seperti kalau kita naik sepeda atau mobil, menanyakan orangnya, terus bunyi kayak lagi itu, mau kok bahasa Indonesia nya nggak tahu ya, penok, menjerit ya keluar bumi. Karena kata Rasulullah, madaina di antara 4 jari, yang setiap 4 jari ada satu malaikat yang sujud, yang berdiri, yang rukuk. Setiap 4 jari di langit sana ada satu malaikat. 4 jari ada satu malaikat, ada satu malaikat. Dan sekarang ada ini. Nah kalau 7, katakanlah 7 langit, terus malaikat itu turun ke dunia, ya sempit lagi dunia. Karena itu disebut dengan Lailatul Qadar. Nanti kita diskusikan lebih jauh. Yang menarik kalau di ayat pertama Allah menggunakan tiba-tiba kata kaki, di ayat yang kedua nggak dipakai kata kaki. Lah antik loh Quran. Memang membuat kita gergetan. Karena apa ini? Menariknya doa. Inna anzalna fi lailatul qadar. Sekarang diulang Lailatul Qadri wa ma adraka, mestinya pakai kata kaki sekarang. Dan baik sekali ma adraka Lailatul Qadar. Masya Allah. Kenapa diulang lagi? Karena untuk menunjukkan keagungan. Pengulangan itu menunjukkan pengagungan Lailatul Qadar. Kita tidak menyebut wongi, kita menyebut Master X, Master Y. Kita tidak ngomong si or he, karena kita mengagumkan orang tersebut. Wa ma adraka, di dalam Al-Quran, kalau Quran menggunakan kata ma adraka atau ma yudrika, berarti persoalan itu beyond our imagination, di luar batas kemampuan kita menarik berpikir, dan mungkin kita bisa menggunakan sesuatu. Bedanya kalau Al-Quran menggunakan kata ma adraka, Quran nanti Allah akan mengasih jawabannya sendiri. Kalau Al-Quran menggunakan kata ma yudrika, sampai kiamat dan kasih tahu kita. Ma yudrika la'allahu yazakka. Siapa yang tahu ini orang? Gak ada yang tahu. Hatta Rasulullah SAW. Buktinya 12 orang datang ke Rasulullah SAW habis bangun masjid. Dia bilang, ya Rasulullah, kami bangun masjid karena punya hajat untuk orang-orang yang tidak punya, biar bisa berteduh di masjid kami. Kalau ada hujan, biar orang bisa hidup, kita akan gunakan untuk kepentingan ibadah sosial. Katakan, please ya Rasulullah, jangan kan seminggu sekali datang ke masjid Kuba. Tolong bawa masjid kami, imami kami, sholat kami, dan doakan keberkahan atas masjid kami. Tapi nggak tahu niatnya orang itu apa. Nabi menyatakan, kata Rasulullah, inna ala safar. Saya sekarang ini sedang melancarkan peperangan dengan orang Romawi, perang Tabuk. Kata Rasulullah SAW, nanti kalau saya pulang, saya akan imami di masjid kamu, dan saya akan doakan keberkahan untuk masjid kamu. Siapa yang kasih tahu? Malaikat. Allah yang kasih tahu. Alladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah, dan seterusnya. Gak tahu, yang tahu kalau mama yang berikan gak akan pernah tahu. Oke, berarti sesuatu yang sangat istimewa. Karena itu Quran menggunakan kalimat wa ma adraka ma lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Makin nanti lagi, Lailahnya diulang lagi.
Lailatul Qadri khairun. Di dalam Quran kalau ada ma'adroka yang ditanyakan tidak diulang. At-Tariq, wa ma adraka ma-Tariq. Jawabannya bukan At-Tariqun najmul thaqib, langsung an-najmul thaqib. Al-Haqqah, Al-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, dan Al-Haqqatu yawma yabda' itu. Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, dan Al-Qari'atu. Unik di ayat ini. Quran mengulang lagi. Wa ma adraka Lailatul Qadar. Lailatul Qadri diulang lagi oleh Allah. 3 kata Lailatul Qadar diulang lagi. Karena itu sebagian riwayat menuturkan dirujukan kepada Ibnu Abbas, riwayat yang lain dirujukan kepada ulama yang lain, saya lupa. Kata dia, karena itu kemungkinan Lailatul Qadar pada 27. Kenapa? Karena kata Lailatul Qadar diulang 3 kali. Dan huruf Lailatul Qadar sebanyak 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dan ro. 9 kali 3, 27. Ini kita bukan hadil ilmu kodakan itu. Tapi menarik, tidak ada yang kebetulan di dalam Al-Quran ini, karena semuanya desain. Ada ulama India menulis nizamul Quran, struktur Al-Quran. Dia menulis Al-Farah, dia menulis kitab ini dikasih pembukaan menarik. Kata beliau, lihatlah semua ciptaan Allah. Kita kalau melihat jauh, presisi, simetri, ukurannya, semuanya, warnanya. Dengan melihat burung, tidak mungkin dengan itu mesti pengeran itu kuning bulunya. Yang ini mestinya biru, terus kemudian nggak mungkin. Kita ini kalau nonton burung, masya Allah, gradasi warnanya, semua indah. Kita yang boleh Allah, tekstur dan semuanya. Kata dia, kalau Allah menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan tubuh kita ini simetri dan indah, apalagi kalau Allah. Dan dari itu dia motivasi menulis Nazmul Quran. Masya Allah, dan indahnya dia berusaha menjelaskan keindahan strukturnya Al-Quran. Karena memang indah Al-Quran sampai kayak ini. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Quran tidak menyebut Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan, tapi Quran menyebut lebih baik dari 1000 bulan. Makanya kalau acara-acara di TV malam 1000 bulan, salah itu, lebih baik dari 1000 bulan. Nomor 1. Yang benar para ulama berpikir tentang kata 1000 bulan. Kenapa kok 1000 bulan? Kenapa ada 2000 bulan? Pendapat yang pertama, 1000 itu tidak merujuk ke angka 1000. Penggunaannya seperti Al-Quran Karim yang menyatakan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Orang itu berkeinginan kalau dia dikasih usia oleh Allah 1000 tahun lagi. Apa maksudnya dia hidup 1000 tahun dan hidup selama-lamanya? Khairin Anwar bikin puisi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Apa berarti mau hidup 1000 tahun? Ya, selama-lamanya, mau hidup kekal. Karena itu pendapat pertama kata para ulama. Al-Fusyahrin di sini maknanya jami'ud dahr, seluruh masa. Masya Allah. Nomor 2, karena diwujudkan kepada kisah ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dulu umat terdahulu itu dia baru disebut sebagai seorang abid, orang yang ahli ibadah kalau dia melakukan ibadah selama 80 tahun tanpa maksiat. Seperti Syam'un dalam kisah Bani Israil itu yang siangnya dia menjadi mujahid, malamnya dia menjadi rohim, terus selama 80 tahun. Ketika diceritai ini, para sahabat berkecak kagum, gimana kita bisa nyampai kepada kehebatan mereka itu? Karena sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan ayat ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena ibadah kita kalau memenuhi malam hari itu
dinilai jauh lebih baik, bukan bahkan 80 tahun, 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Ada riwayat dhaif, tapi benar. Riwayat dhaif itu menunjukkan bahwa surah Al-Qadar turun setelah surah Al-Kautsar. Kalau kita melihat meskipun riwayat dhaif, cuma benar itu dilihat seluruh Al-Kautsar itu anugerah Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan Nabi Muhammad itu tidak rela kalau beliau sendiri yang mendapatkan anugerah itu, karena inna a'tainaka Al-Kautsar. Karena itu kemudian setelah Al-Kautsar diturunkan surat Al-Qadar. Kalau riwayat ini ada itu, Masya Allah. Tapi indahnya, jadi jatuh umatnya juga mendapatkan kenikmatan berupa pahala yang sangat besar, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan pahalanya dan seterusnya. Quran terus menjelaskan, setelah pertama menjelaskan karakternya Lailatul Qadar, yaitu khairun min alfi syahr. Berikutnya ini yang paling juicy menurut saya. Gambaran Lailatul Qadar digambarkan dengan tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tanazzal adalah fi'il mudhari'. Tanazzal fi'il mudhari'. Mestinya taknya dua. Tanazzal, bukan tanazzal. Allah mengambil tak yang satu ini, dihadaf, dibuang tak yang satu. Mestinya tanazzal menjadi tanazzal. Syekh Shalih Fadil As-Sam'ani itu selalu menarik mengingatkan kepada kita kalau Allah melakukan hadaf di dalam Al-Quran. Salah satunya dia ini, karena mestinya tak dibuang banyak, misalnya ya tadabbarun Al-Quran dengan tadabbarun Al-Quran misalnya. Nah, sama seperti kita kan biasa mensyarakat kalimat, misalnya seperti ada demo di luar, maksudnya demonstrasi, kita singkat gitu. Tapi kalau kita menyingkat kalimat atau kata, gak ada manfaatnya. Ada demo di luar, ada demonstrasi di luar, apa bedanya? Gak ada bedanya, mirip nafas aja Ustaz. Satu demo sama demonstrasi. Kalau orang menarik tanazzal dengan kata nazar, cara ngomongnya lebih cepat tanazzal, karena taknya cuma satu. Ini dulu sebentar. Siapa yang turun? Lihat urutan. Yang pertama malaikat, yang kedua ruh. Meskipun banyak pendapat tentang ruh, kita ambil saja pendapat paling kuat, malaikat Jibril. Kenapa malaikat disebut ruh? Karena ruh maknanya adalah sama dengan sholat tarawih, roha, istirahat, rileks, nyaman, tentram, istirahat, namanya ruh. Kenapa? Karena setiap malaikat turun, dia membawa kedamaian, ketentraman. Karena ini sebagai ruh. Dalam tubuh kita juga ada ruh. Kenapa harus ruh? Karena jasad itu tidak ada batasnya, dia mendadak terus, dia mau terus, minta terus. Siapa yang mengkulit dong agar jasad kemudian menilai istirahat seperti saat ini? Jasad itu benar, lapar ini, gitu. Semua begitu sebenarnya, tapi sekarang menjadi kalem dia. Kenapa? Karena dikuasai oleh ruh. Makanya disebut dengan ruh. Di ayat ini susunannya malaikat dulu, baru ruh. Di surat An-Naba malaikat Jibril dulu, baru ruh. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Doa yang di sini kok tanazzalul malaikatu wa ruh. Di surat An-Naba yauma yaqumur ruh wal malaikatu.
itu kalau baik dalam urusan yang nikmat, yang positif, dia terakhir. Anak buah disuruh duluan. Masih ingat kisahnya Abu Hurairah? Dia berhenti di satu jalan menunggu Abu Bakar Siddiq lewat. Ekor-ekor tanya, yang ayam tentang itu apa ya Abu Bakar? Padahal kata Abu Bakar, saya tahu jawabannya. Cuman saya sengaja tanya, biar setelah itu Abu Bakar mengajak saya ke rumahnya, karena saya sangat lapar. Bedanya kalau sahabat Abu Sufyan itu, dia termasuk orang yang mahrum, al-lisani wal mahrum. Dia jaga kehormatannya, meskipun dia sangat butuhnya dan menyimpang sama manusia. Dia bikin trik. Apa yang orangnya Abu Bakar? Dijawab Abu Bakar ayatnya ini. Terus Abu Bakar nggak mengajak ke rumah. Pulang Abu Bakar. Abu Bakar nggak tahu dia Abu Bakar ini. Giliran Umar lewat. Ditanya sama. Umar menjawab dan Umar tidak mengajak Abu Hurairah untuk pergi ke rumah. Rasulullah dari jauh dan bertanya, tapi tersenyum Rasulullah. Kata Abu Hurairah, seakan-akan Nabi sudah tahu apa yang dirasakan. Kata Rasulullah SAW, ayo ke rumah. Diajak ke rumah. Di dalam rumah ada semangkok susu hadiah. Kata Rasulullah, dari mana ini hadiah? Dari seseorang tadi memberikan. Apa kata Rasulullah? Panggil Abu Sufyan, ajak ke sini untuk minum susu. Kata Abu Hurairah, aku sendiri kok dibokol Abu Sufyan? Abu Sufyan itu ada riwayat yang menyatakan 30, kita ambil riwayat yang lain 70 orang. Kata Abu Hurairah, ini cukup dibokol. Lek udah berkumpul apa itu rokok. Tapi karena itu perintah perintah Nabi, meskipun dia yang kelaparan, saya awal dipanggil semuanya, disuruh minum satu persatu, kenyang semuanya. Kata Abu Hurairah, susunya masih tetap. Setelah itu Nabi menyuruh Abu Hurairah, nanti sokek ini. Abu Hurairah menyatakan, silakan minum. Nabi mengulang lagi, minum lagi. Sampai Abu Hurairah menyatakan, Rasulullah tidak ada lagi di perut saya bagian yang bisa menampung dari susu. Nabi kemudian menyatakan, Nabi kemudian mengambil mana gelasnya, kata Nabi kemudian baca Bismillah wa syariba fadlah dalam hadis, dan Nabi meminum sisa yang diminum oleh para sahabat. Kalau kita berpikir itu, di mana kita menemukan pemimpin yang gitu sekarang? Oh, Jibril modelnya begitu. Kalau senang dari akhir, tapi kalau tanggung jawab, memimpin yang baik dari depan. Saat dia kiamat, tanggung jawab, karena malaikat itu fal-mudabbirati amra. Dia tukang mengurus urusan yang didelegasikan kepadanya. Tanggung jawab nanti malakul jabal semuanya, tapi semuanya anak buahnya malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril yang pasang badan pertama kali, yauma yaqumur ruh wal malaika saffa. Beda dengan orang sekarang. BPK datang, terutama di kantor ya. BPK datang, ada pemeriksa keuangan, KPK datang, pimpinan hilang. Yang tersisa sekretaris sama staf-staf. Hampir semua di departemen banget. Karena ada konten dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, Masya Allah, kalau kita pikirkan. Dan indah Quran itu benar, berarti suasananya ini menyenangkan. Tanazzalul malaika, malaikat turun, waruh dan malaikat Jibril juga turun. Bahkan kalau kita baca riwayat, bukan sekedar malaikat yang ada di Sidratul Muntaha turun di atas langit ke-7. Pertanyaannya sekarang, Ustaz, Quran itu menjelaskan langit pertama itu lebih luas daripada bumi. Langit kedua dan seterusnya sampai apalagi sampai langit ke-7. Nah kalau masalah malaikat sebanyak itu terus turun, mau ditaruh di mana di dunia? Jawabannya adalah pada penggunaan kata tanazzal. Karena kalau tafsir tanazzal fil mudhari, karena itu dia faujan, gelombang demi gelombang, ya tadrijan, ya tadarrus katanya. Wave upon wave, gelombang lagi, satu gelombang lagi.
Karena itu mulai pada maghrib sampai turun fajar malaikat turun. Kalau di tafsir Ruhul Ma'ani dan di tafsir-tafsir yang lain dijelaskan seperti orang yang antri masuk ke lantai pertama Baitullah Haram, tawaf. Tidak bisa semuanya orang. Antri dulu berapa orang masuk, selesai ganti lagi berapa orang masuk. Nah, mulai pada maghrib sampai nanti turun fajar. Kalau malam itu dengan kekuatan, malaikat berbondong-bondong turun. Habis naik ke atas langit dunia, digantikan lagi terus gitu. Saking banyaknya malaikat. Itu pemahaman pertama, logika pertama yang dijelaskan oleh para ulama. Masya Allah, Allah pikirkan. Nomor satu. Yang kedua, kenapa kok dibuang taknya satu? Kata para ulama untuk menggambarkan saking senangnya malaikat itu. Kita ini kalau misalnya ada pengumuman bahwa matos dan MUG sekarang semua barang antara jam 7 sampai 9 malam 90% off. Insya Allah mari buka langsung udah cepet-cepetan kita. Di barat ada namanya Boxing Day. Boxing Day itu setelah Natal, setelah atau sebelum Natal. Itu orang antri mengulang kereta di seluruh negara barat. Kalau Boxing Day orang antri dari sebelum mal buka, karena semua barang hari itu semua didiskon dalam sana. Makanya terkenal Boxing Day mengulang kereta. Orang datang hanya untuk mendapatkan barang murah. Ini malaikat turun. Kenapa malaikat turun? Quran menggunakan clue dengan kalimat biizni rabbihim. Semua tafsir menyatakan biizni ay bi amri rabbihim, dengan perintah Rabbnya. Tapi kalau Allah menggunakan kata izin, bukan kata Rabb, mengapa tidak langsung saja bi amri rabbihim? Yang terakhir, saya ini termasuk orang yang percaya memang dalam kalangan mufassirin ada dua mazhab. Yang pertama, yang percaya ada mutawadif dalam Al-Quran, ada sinonim dalam Al-Quran ini. Yang kedua, yang tidak percaya ada sinonim. Saya kelompok yang tidak percaya ada sinonim. Karena itu setiap kata pasti unik dalam Al-Quran. Contoh, wassala'i dzatil gimana ya ditafsiri dari maqam dzatil rajah, wassala'i dzatil rajah. Kita kalau buka tafsir, semua mufassir mengartikan ar-rajah di sini di mana al-matar. Pertanyaannya, kalau memang Allah mau pakai itu artinya hujan, kenapa tidak langsung saja wassala'i dzatil matar? Kalau ngomong kira-kira saya ini guru yang baik atau enggak? Kalau misalnya saya menyatakan demi langit yang memiliki hujan, tapi saya ganti demi langit yang memiliki pulang pergi, putih guru yang baik. Ya hujan lah kalau saya maksudkan hujan. Ngapain kok ribet banget nyebut hujan pakai ar-rajah? Nah, yang enggak pro dengan mutawatir menarik. Karena kenapa ulama dahulu mengartikan dengan hujan? Karena menurut ulama zaman dahulu yang datang dari langit kemudian turun ke bumi, balik lagi ke langit. Kata rojah dari kata rojah kembali lagi. Apa kalau udah hujan? Pengetahuan ulama zaman dahulu. Ya udahlah. Makanya semua tafsir mengartikan hujan. Bukan berarti hujan tidak salah, tidak benar. Hujan juga benar sebagai tafsir, tapi dia bukan satu-satunya tafsir. Kata maksudnya, kenapa? Karena Quran tidak menggunakan kata dzatil matar. Quran menggunakan dzatil rajah. Itu indahnya Quran. Penelitian yang terbaru, ilmu pengetahuan yang terbaru menunjukkan dan itu benda di langit itu seperti space, ruang angkasa itu. Gambarannya itu mudahnya seperti trampolin. Kalau saya taruh benda yang punya berat seperti ini, saya taruh di trampolin ini, yang ini trampolin. Terus saya tarik ujungnya ini,
Saya tarik terus. Kira-kira apa yang terjadi pada benda ini? Karena ini benda berat nih. Di sini Mars, sini bumi, sana mana dan seterusnya. Kan bumi alam semesta itu berkembang terus menuju ke sini. Maka katanya Einstein, semua benda-benda di langit itu akibat dari expanding universe. Semua benda-benda langit itu termasuk bumi, termasuk apa saja di langit itu mengalami bouncing. Bouncing itu mendang-mendang. Dalam series bouncing, kalau jenengan punya anak bayi, terus dikasihkan tempat kursi, tempat duduknya banyak, terus di rem masuk, itu namanya bouncing. Ya, lah ulama modern sekarang mungkin yang dimaui Allah demi langit yang memiliki bouncing, karena semua benda langit mengalami bouncing. Itu indahnya Quran. Dia tidak pernah lekang dengan penafsiran sesuai perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan kayak begini-begini. Dilmater apa salah Ustaz? Boleh salah, tapi dia bukan satu-satunya. Terutama buat ulama yang tak percaya dengan mutawafifah, dengan sinopsis dalam Al-Quran. Oke, kembali lagi. Maka kata ide di sini, Imam Manusi misalnya juga menunjukkan itu isyarat untuk menunjukkan malaikat itu kepingin turun. Baru setelah itu diizinkan. Izin kalau dari Allah berarti ya perintah, gitu kan? Jadi begini. Kalau saya misalnya menyatakan, Mas, tolong sampaikan nanti pergi ke mall ya, ke MOG. Tapi jangan tidak punya keinginan pergi MOG. Senang atau tidak menjalankan ini? Belum tentu senang. Karena itu orangnya MOG. Tapi kalau jangan dari pagi tadi punya keinginan, tak nanti saya baca maghrib boleh tidak kayak MOG? Jadi jangan ini Ramadan. Terus zuhur sampai mau balik. Ustaz, saya nanti boleh tidak ada tarawih kayak oke? Jangan, sana banyak buat bahaya. Ya, tak boleh. Terus sampai begitu baca tarawih, Ustaznya boleh. Kamu kayak oke? Misalnya pergi ke luar sana. Yes, apa enggak? Nah, kata para mufassirin, malaikat itu 11 bulan ingin turun menyapa hamba-hambanya Allah yang taat kepada Allah. Itu logikanya. Semua makhluknya Allah itu, terutama manusia, itu udah ada dulu. Kalau kita ini memiliki kemilikan, pasti kita akan jatuh cinta. Pasti sama-sama. Gara-gara jadi punya Vespa, bikin klub Vespa. Karena sama-sama punya Vespanya. Sama nggak senang Quran? Nanti mesti ketemu wong sing podo seneng Quran, enggak mau seneng. Ada taukan hati, ada wong itu. Ora seneng cocok sama ini. Ngobrol dengan Quran. Tapi itu ya bukan bawah. Maksudnya sapi, dan seterusnya. Kita ini akan senang dengan sesuatu karena kita memiliki kesamaan. Suami itu memilih istri karena ada kesamaan. Kalau tidak ada kesamaan, anak sekarang itu ngomongnya gak ada chemistry, Ustaz. Kita ini kalau gak ada chemistry mesti cerai. Kenapa sampai milih bujuk sampai podo malam ini, Ustaz? Podo seneng jangan berdesir, Ustaz. Podo gak obat panas, Ustaz. Semuanya pasti banyak. Tapi kalau semuanya nanti hilang kesamaan itu, pasti cerai. Karena gak ada ketemu nih. Nah, itu sifat dasar. Kalau kata orang Barat, like begins like. Yang serupa akan melahirkan yang serupa lagi. Oke. Sekarang coba pikirkan. Malaikat gambarnya di dalam Al-Quran adalah makhluk yang la ya'sunallah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia taat kepada Allah. Manusia itu kalau taat kepada Allah SWT itu dilihat oleh malaikat, karena kata Rasulullah setiap kita ini punya 2 pintu di langit. Satu pintu turunnya rezeki, wa fis samaa'i rizqukum. Satu pintu naiknya amal soleh kita. Kan setiap ada harian, ada mingguan,
kita yang ada Rasulullah dan seterusnya, ada malaikat melaporkan si fulan ya Allah, si fulan. Malaikat tahu, penduduk langit tahu. Kalau kita rajin amal soleh, nama kita selalu naik ke langit, kita jadi selebritis di langit. Kenapa jenengan tahu Raffi Ahmad? Karena balik TV, Raffi Ahmad mentu mana, Raffi Ahmad mana, akhirnya jadi selebritis. Orang yang rajin ibadah, namanya dikenal di langit. Malaikat sopo yang Masya Allah, dia tahu Ahmad Suraya, Fauzan Suraya, Fatimah Suraya misalnya, Salsabila Suraya, seterusnya. Jadi dia naik terus. Ada orang yang terkenal di langit, tapi meskipun tidak ada manusia yang terkenal di dunia. Ada orang yang terkenal di dunia, satu pun langit tidak pernah mengenal dia. Kenapa? Karena ada amal solehnya yang naik. Nah, sana lihat anak-anaknya, sampai kalau senang sepak bola, terus dikasih kesempatan, nah kamu senang sepak bola, Ronaldo sama, wah jersey-nya dibeli, ya kan? Saat melakukan ini kayak Ronaldo, gojekannya kayak Ronaldo, semuanya Ronaldo. Dan apalagi jenengan kemudian Ronaldo ke Surya, insya Allah ya seumpama begitu. Kenapa? Karena ada chemistry. Malaikat sana dia kepingin mengaminkan doanya orang yang ahli ibadah. Dia kepingin, bahkan kata Imam Syafi'i, malaikat itu nanti turun di Lailatul Qadar dan mengucapkan salam setiap hambanya Allah. Assalamualaikum ya akhil mu'min, ya assalamualaikum, katanya Imam Syafi'i, wallahu a'lam. Tapi kata para ulama minimal, saya akan jawab nanti maghrib tiba-tiba ngobrol. Singkatnya, jadi kata para yang menentukan malaikat itu turun satu untuk mendoakan rahmat dan maghfirah kepada orang tersebut. Yang kedua, mengaminkan doa-doanya dan mengucapkan salam dan seterusnya. Sekian dari doa yang menunjukkan. Nah, ketika turun itu senang mereka karena bertemu pujaan hati. Makanya malaikat datang ke tempat-tempat di mana orang beribadah, ke seluruh masjid yang ada di dunia ini, ke rumah-rumah semua orang mukmin. Bahkan satu riwayat menyebutkan malaikat nanti akan mengucapkan salam kepada orang yang berdiri membaca Al-Quran Karim dalam sholatnya, atau dia sedang duduk membaca Al-Quran mengingat Allah SWT. Kalau pakai rumus, kebanyakan malaikat turun karena Al-Quran Karim. Usaid bin Hudayr membaca surat Al-Kahfi, malaikat turun mendengarkan bacaannya. Ada banyak sahabat didatangi malaikat gara-gara Al-Quran Karim. Salah satu teknik untuk kita dapat Lailatul Qadar, apresiasi Al-Quran Karim, terutama di malam ganjil. Ya, karena itu yang cara paling cepat untuk mendatangkan Al-Quran Karim kalau kita baca dari berbagai riwayat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim. Karena Allah mengizinkan senang mereka. Karena itu simbolisasi senangnya, tak satunya dibuat. Karena dia cepet-cepetan turun rombongan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salah satu tugas utamanya adalah tentu terbilang tadi bahwa semua urusan yang sudah Allah tetapkan dalam satu tahun. Masya Allah. Dan orang yang sudah suasananya salam sekarang banyak yang pertama, suasana malam-malam hari itu damai, tentram, sampai orang yang menggunakan salamun. Kalau isim nakirah dikasih tanwin, fungsinya ditakdim. Keselamatan yang extraordinary, kedamaian yang extraordinary, kira-kira begitu maknanya. Ini keselamatan yang puncak dari kedamaian, puncak dari ketentraman pada malam hari ini. Setan yang bisa mengganggu orang-orang. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan dari kota tentram hatinya sampai nanti dia usul khotimah, saking bahagianya mendapat
Lailatul Qadar salamun hiya hatta matla'il fajar. Ada cara paling minimalis untuk dapat Lailatul Qadar. Yang maksimalis silakan dilakukan, maksimal. Cara minimalis itu kata Rasulullah SAW nanti diaminkan oleh disyair oleh Imam Syafi'i, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuh jamaah di masjid, dia sudah mendapatkan hadzun, istilahnya dapat bagian dari pahala Lailatul Qadar. Jadi kalau 10 terakhir jangan sampai ada isyaan sama subuhan di masjid jamaah. Nomor 1. Nomor 2, ini cara minimalis dapat pahala Lailatul Qadar. Cara minimalis yang kedua, qiyamul lail bersama imam hatta yang sholif. Jangan mulai dari imam sampai imamnya selesai sholatnya. Kita dinilai juga melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Kata para ulama, kalau kita sudah dinilai qiyamul lail sepanjang malam, kita juga pasti dapat bagian. Meskipun tidak merasa mau disalami malaikat, ya, ada satu riwayat disebutkan dalam Al-Bunyah di Tolil Haq dari siapa Abdul Qadir Al-Jilani, ulama Hambali, meriwayatkan salah satu tanda dari orang yang didatangi malaikat tidak tergoda, menangis dia, gemetar kulitnya. Ya, ini menurut beliau, Allah tahu. Wah, pokoknya ini kurang, saya tak menangis dan saya merasa mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak bisa. Tapi ada kedamaian yang lebih yang kita dapatkan. Ada turning point, ada titik perubahan yang serius bagi orang itu. Ya, setelah dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau kita malah kurang tunggu terus, gak berusaha untuk ibadah kepada Allah, bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, mereka tidak dapat kebaikan. Ya tentu sangat merugi. Coba renungkan terakhir nih, mohon maaf saya telah bercerita. Rasulullah SAW mengaminkan doanya malaikat Jibril kepada orang yang mendapat Ramadan tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah SWT. Kalimatnya dipakai menarik. Kalimatnya itu rohima anfuri. Rohim itu adalah turab mukhtalif berroman, debu yang dicampur dengan pasir. Kalau kita terjemahkan dengan benar, berdebu pasirlah hidung seseorang. Maksudnya itu orang Arab itu simbolik orangnya, kayak orang Jawa. Dan ngomong-ngomong banyak simbolik. Aduh, receh ini, koyok, kan banyak semuanya orang Jawa itu punya simbol-simbol. Wajah ini adalah bagian yang paling termulia dari diri manusia, karena dia yang paling banyak menghabiskan uang di wajah, terutama ibu-ibu, biar gawe shining, biar musyah. Wah, yang paling banyak menghabiskan mulai berbeda monster panas dan barbecue. Sangat banyaknya. Sesuatu yang paling mulia yaitu wajah diletakkan di tempat yang paling benar, yaitu tanah, sampai benar-benar kena debunya, pasir-pasir. Gambaran kehinaan di atas kehinaan. Makanya para hadis itu mengatakan dzalla wa halaka, itu ada. Tapi kan kurang mantap kita kalau mengartikan hancurlah seseorang, celakalah seseorang, tak biasa. Tapi kalau kita katakan nyungsep, itu kan kok benar-benar nyungsep itu. Mungkin bahasa Jawanya nyungsep rohimah ini. Karena kalau wajah kita ini dibenamkan di dalam tanah, itu seperti keindahan. Rohimah mufri, nyungseplah seseorang, kata malaikat Jibril. Dia yang mendapati Ramadan, tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian singkat ini menggugah kita untuk semakin giat ibadah
terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita taharrah ya Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan, ya, agar kita mendapatkan pahala dari Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sharingkan, dan tanya jawab lagi kepada modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.